KSC ini, yaitu Funis 3D Center, di mana KSC ini itu berfokus di bidang jamur ya teman-teman. Mulai dari perkembangannya, kemudian juga kami meneliti jamur, kemudian akan ada program-program kerja lain yang menarik banget di KSFSC ini. Karena 1 tahun ini kita vakum karena ada COVID itu, sehingga kita melakukan hal-hal dasar terlebih dahulu, yaitu dengan melakukan pelatihan pembuatan media F3 dan F4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sobat semua, jumpa lagi dengan kita Bitalk Biology Talk. Kali ini kita akan membahas mengenai KSKM yang ada di Biologi FIPA UNESA, yakni KSFSC. Oke. Untuk itu, dalam beberapa menit ke depan, saya Lailatul Saidah Maghfirah sebagai moderator yang akan membantu jalannya podcast kali ini. Tentunya, saya di sini tidak sendiri. Saya bersama tamu kita yang sangat istimewa dari KSFSC. Baik, mungkin dari mbak-mbaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu beserta jabatannya. Oke. Halo semuanya, kenalin saya Dewi Rasawan dari KSFSC Funis 3D Center. Di sini saya sebagai divisi penelitian. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Nafisa Niswatoperia, biasanya dipanggil Niswa, dari KSFSC dari divisi penelitian. Oke, bagaimana nih kabarnya Kak sebelum kesini tadi? Alhamdulillah baik semuanya. Luar biasa sih ya. Pastinya udah nggak sabar nih untuk memberikan informasi-informasi menarik mengenai KSFSC kali ini. Oke, oleh karena kita sudah mengenal kepada narasumber kita yang sangat hebat kali ini, mungkin kita bisa memulai dengan pertanyaan-pertanyaan untuk pengenalan terlebih dahulu ya. Untuk pertanyaan pertama, mungkin bisa dijelaskan mengenai pengertian dan urgensi dari KSFSC sendiri. KSFSC ini yaitu Funis 3D Center, di mana KSI ini itu berfokus di bidang jamur ya teman-teman. Mulai dari perkembangannya, kemudian juga kami meneliti jamur, kemudian akan ada program-program kerja lain yang menarik banget di KSFSC ini. Wah, berarti ini lebih fokus ke jamur gitu ya, mempelajari mengenai seluk-beluk tentang jamur gitu ya. Betul sekali. Sangat menarik bukan sobat? Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah dari KSFSC ini memiliki proja atau agenda khusus nih? Nah, mungkin bisa disebutkan dan juga bisa dijelaskan mengenai proja atau agenda tersebut. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin juga setelah melakukan rekrutmen, kita ada pengenalan supaya kita lebih dekat dengan satu sama lain anggota. Kemudian karena 1 tahun ini kita vakum karena ada COVID itu, sehingga kita melakukan hal-hal dasar terlebih dahulu, yaitu dengan melakukan pelatihan pembuatan media F3 dan F4, sekaligus untuk memperbarui lab mikologi yang sempat kosong. Nah, di situ kita melakukan pembuatan F1, F3 dan F4 yang hasilnya itu merupakan backlog. Kemudian kita melakukan inokulasi atau memasukkan bibit jamur ke dalam backlog tersebut. Kemudian kita diamkan di ruangan yang sedikit cahaya dalam rentang waktu tertentu untuk menumbuhkan miselium hifa. Kemudian setelah itu kita pindahkan ke Gropiak untuk dibudidaya, dan itu kita melakukan penyiraman setiap hari dengan sistem iket, jadi pagi dan sore. Kemudian setelah itu ada kegiatan lagi, yaitu eksplorasi
jamur. Nah, untuk tahun ini kita mengadakannya secara online karena kebetulan bertepatan pada hari libur semester. Selain itu juga kan anggota dari KSFSC ini kan di berbagai daerah, sehingga supaya mendapatkan jenis jamur yang lebih bervariasi lagi. Setelah itu juga ada FSC Dolan itu kita mengunjungi petani jamur. Nah, kebetulan petani jamur yang kita datangi itu, yang kita kunjungi itu juga alumni dari FSC sendiri, yaitu Mas Randy yang merupakan petani jamur yang sukses. Oke, terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Sangat menarik bukan mengenai seluk-beluk dari KSFSC sendiri ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kami sudah menampung beberapa pertanyaan dari Sobat Bitalk yang sangat kepo mengenai KSFSC ini. Izin membacakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Sobat Bitalk. Langsung saja untuk pertanyaan pertama. Programnya ngapain aja? Nah, mungkin ini udah dijelaskan sedikit ya tadi di awal perkenalan kita. Nah, mungkin dari mbak-mbaknya bisa dijelaskan lebih detail mengenai program Progja atau agenda yang dilaksanakan pada KSFSC sendiri ini. Oke, kalau misalnya teman-teman benar-benar penasaran banget nih, kita mau ngapain aja sih di program KSFSC ini, teman-teman bisa kepoin Instagramnya nih, yaitu di @FuniStudyCenter. Di situ semuanya udah kita paparkan agenda-agenda yang sudah kita lakukan di tahun ini. Ada banyak banget tentunya dan menarik banget. Seperti yang udah dibicarakan Mbak Lisa tadi, itu ada pembuatan F3 sama F4. Nah, di situ adalah dasar banget kita memulai pembudidayaan jamur, yaitu kita membuat medianya dulu, kemudian kita menanam jamurnya ke dalam medianya, itu kayak gimana tutorialnya, harus sterilkah atau kayak gimana. Nah, nanti akan diajar lebih detail banget. Terus kemudian sebelum kita masuk ke F3 sama F4, kita juga ada program lanjutan nih. Ada pembuatan media F1 sama F2. Kenapa sih kok kita bikinnya F3 sama F4 dulu, baru F1 sama F2? Jadi kayak gini nih, F1 sama F2 ini itu agak sedikit butuh ketelatenan dan kebersihan yang memang bersih gitu ya kan. Nah, untuk itu programnya itu dilakukan agak agak belakangan, supaya kita udah terlatih dulu nih, dilihat kita ngapain aja sih biar bersih gitu kan. Terus kemudian juga ada juga beberapa program-program kerja lain yang menarik banget. Jadi kalau misalnya teman-teman bener-bener kepo, bisa kepoin langsung ke IG-nya. Bener-bener menarik sih menurut aku kalau dari KSFSC ini, karena kita diajarkan bagaimana cara membudidayakan jamur itu dengan baik dan benar. Nah, selain membudidayakan itu, nanti juga kita bisa memanen hasil dari jamur itu, yang mana bisa kita buat sebagai produk tertentu, atau kita bisa memperjualbelikan dari produk jamur itu sendiri, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, jamur yang dikembangbiakkan di KSFSC, apakah hanya jamur yang bisa dikonsumsi ataukah jamur yang tidak bisa dikonsumsi juga? Dan apakah jamur tersebut sebatas dipelajari dan dikembangbiakkan atau hanya dijadikan sebagai olahan saja? Baik, mungkin dari Mbaknya bisa menjawab. Oke. Nah, untuk yang bisa dikonsumsi atau tidak, kembali lagi tadi kan sempat saya bilang kita sempat vakum karena COVID. Nah, karena itu kita itu buat yang masih dasar-dasar aja. Jadi kita buat budidaya yang bisa dikonsumsi terlebih dahulu, karena mungkin dibandingkan yang lainnya mungkin itu yang lebih gampang juga. Kemudian pokoknya supaya karena habis vakum itu tadi, kita jadi dasar-dasar terlebih dahulu. Oke, berarti ini lebih urgensi yang untuk jamur bisa dikonsumsi terlebih dahulu ya, karena kita sempat vakum nih gara-gara COVID-19 yang melanda kita. Baik, untuk pertanyaan terakhir,
Apa sih keuntungan join dari KSFSI ini? Baik, mungkin bisa dijawab. Oke, keuntungannya banyak banget ya. Jujur dari aku pengalaman pribadi yang emang dari nol banget, kurang tahu nih apa itu jamur, bagaimana budidayanya, dan kebetulan aku juga penggemar jamur nih. Soalnya kan di crispy kan enak banget ya. Kalau misalkan keuntungannya itu yang pertama, kita bisa mempelajari pembuatan medianya, dimana itu bisa menjadi dasar kita. Ada satu hal yang benar-benar aku ingat dari alumni yang berkata bahwa beliau ini bilang, saya nggak akan pernah tahu nanti lulusan itu mau jadi apa. Entah saya bisa berbangun pekerjaan atau apakah saya harus membuat lahan pekerjaan. Nah, dari KSFSC ini kita sudah diberikan modal dari awal, mulai dari bagaimana pengembangannya, pembuatan medianya, itu benar-benar udah diajari dari dasar banget sampai ke kompleks, bahkan sampai suhunya harus berapa, ruangannya harus kayak gimana, nata bakloknya kayak gimana, itu udah disampaikan. Apalagi kita juga ada program FSC Dolan. Nah, itu adalah program yang benar-benar kita bisa sharing langsung ke petani jamurnya, udah melalui beberapa masalah kayak gitu sih. Oh gini, berarti apa ya, dari KSFSI ini kita itu lebih diajari untuk bagaimana cara kita membuat lahan sendiri, ataukah kita bisa memberikan manfaat nih kepada orang lain tentang produk dari jamur itu sendiri. Karena sudah kita ketahui bersama bahwasanya jamur itu sangat digemari oleh masyarakat luas, utamanya di saya sendiri nih sangat menyukai dari olahan jamur itu. Nah, saya selama ini belum mengenal lebih dalam mengenai seluk-beluk dari jamur itu, bagaimana cara membudidayakannya, kemudian produksinya itu bagaimana. Nah, keren sih kalau habis dengar penjelasan dari mbak-mbaknya ini. Kalau boleh saran nih, Sobat Bito bisa join di KSFSI ini karena menurut saya ilmunya ini sangat-sangat bermanfaat dan bisa nih untuk kedepannya ketika kita ingin membuka lahan sendiri dalam menambah usaha kita nantinya. Oke, untuk pertanyaannya mungkin hanya itu aja ya Kak. Terima kasih saya ucapkan kepada mbak-mbaknya karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara podcast kita kali ini. Di sini saya mohon maaf nih apabila ada kesalahan kata dari saya yang mungkin saya sengaja ataupun tidak saya sengaja. Nah, untuk Sobat Bito, kalau kalian udah gak sabar nih mengenai episode kita selanjutnya, kita akan membahas mengenai KSKM apa nih. Nah, jangan lupa ya pantengin kita di channel YouTube kita di Hima Biologi Nanas Merah FMIPA UNESA, dan juga jangan lupa untuk subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga buat follow Instagram kita @himabiologiunesa. Tunggu keseruan kita selanjutnya. See you, bye-bye. Mewadahi tentang konservator alam, lalu di dalam Moluska sendiri nih di logonya itu ada filosofinya. Moluska ini yang pertama ada rapat kerja. Jadi biasanya rapat kerja ini dilakukan untuk membahas tentang program yang akan dikerjakan atau dilaksanakan di periode selanjutnya ini. Baik, KS sendiri memiliki 6 progja, yakni kunjungan semeni. Yang kedua, tangga DO. Tangga DO sendiri itu seperti halnya kita menanam bunga anggrek bersama anggota dat orchid sendiri. Taman itu melakukan pemupukan 3 hari sekali, rajin melakukan penyiraman 2 kali sehari. Terus juga kita jangan sampai anggrek itu terlalu panas, dan biasanya kalau kita cuma punya anggrek 1 di rumah itu memang agak sulit berkembangnya.